Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfa Nur Hasanah dengan NIM 22000184002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas keamanan komputer dengan judul materi ransomware. Yang pertama yaitu terminologi. Ransomware berasal dari kata ransom atau tebusan dan ware yaitu software. Ransomware adalah malware yang mengenkripsi data pengguna dan menuntut tebusan untuk memulihkan akses ke data tersebut. Ransomware merupakan ancaman keamanan cyber yang serius dan dapat berdampak besar pada individu maupun organisasi. Yang kedua yaitu jenis-jenis ransomware. Yaitu ada crypto ransomware adalah mengenkripsi file sehingga tidak dapat diakses tanpa kunci dekripsi. Selanjutnya yaitu locker ransomware, yaitu mengunci perangkat pengguna sehingga tidak bisa digunakan. Selanjutnya scareware, yaitu menipu korban dengan pesan ancaman palsu untuk meminta tebusan. Dan yang terakhir yaitu doxware atau likeware, yaitu mengancam untuk menyebarkan data pribadi korban. Pokok bahasan. Crypto ransomware adalah jenis ransomware yang mengenkripsi file atau data korban sehingga tidak dapat diakses tanpa kunci dekripsi. Tujuannya adalah memastikan korban tidak bisa menggunakan data mereka kecuali membayar tebusan dengan mendapatkan kunci tersebut. Fokus utama pada file penting seperti dokumen, gambar, atau database. Yang kedua yaitu locker ransomware. Locker ransomware bekerja dengan mengunci perangkat korban sehingga tidak dapat digunakan. Jenis ini biasanya tidak mengenkripsi file, tetapi mencegah akses ke sistem operasi atau aplikasi dengan menampilkan layar kunci. Ciri-cirinya yaitu sistem operasi terkunci dan korban tidak dapat mengakses desktop atau aplikasi apapun. Biasanya menampilkan pesan di layar penuh yang meminta pembayaran tebusan. Serangan ini sering menargetkan perangkat pribadi seperti laptop atau smartphone. Yang ketiga yaitu scareware. Scareware adalah ransomware yang menipu korban dengan pesan ancaman palsu, seperti peringatan bahwa komputer mereka terinfeksi virus atau aktivitas ilegal. Tujuannya adalah untuk membuat korban membayar tebusan dengan cara menakut-nakuti mereka. Biasanya menampilkan pop-up yang seringkali menyerupai notifikasi keamanan atau antivirus palsu. Yang keempat yaitu doxware atau likeware. Doxware juga dikenal sebagai likeware adalah jenis ransomware yang mengancam akan mempublikasikan atau menyebarkan data pribadi korban jika tebusan tidak dibayar. Jenis ini mengandalkan rasa malu atau kerugian reputasi untuk memaksa korban membayar. Ciri-cirinya yaitu menargetkan data sensitif seperti dokumen hukum, foto pribadi, atau informasi keuangan. Ancaman untuk mengunggah data ke internet atau membagikannya ke publik. Contoh kasus. Yang pertama yaitu BSI Indonesia. Waktu kejadiannya itu Mei tahun 2023. Jenis ransomware-nya itu Lockbit 3.0. Kerugiannya gangguan layanan berkepanjangan. Kasus ransomware BSI bermulai pada 8 Mei 2023 ketika para nasabah tidak dapat melakukan transaksi. Lockbit menuntut tebusan 200 miliar lebih dengan ancaman membocorkan 1,5 TB data pelanggan. Tawar-menawar gagal, BSI akhirnya memilih untuk fokus memulihkan sistem mereka dan menjamin tidak ada data yang bocor. Contoh kasus yang kedua yaitu Rumah Sakit Harapan Kita dan Darmais. Waktu kejadian itu Mei 2017. Jenis ransomware-nya itu WannaCry. Dampaknya itu pelayanan pasien terganggu. Sebagai dampaknya, pelayanan RS Harapan Kita dan Darmais terganggu, termasuk catatan medis serta tagihan obat pasien. RS Darmais bahkan terpaksa membayar tebusan Bitcoin senilai sekitar 200 jutaan untuk memulihkan data yang disandra.
Ransomware WannaCry menyebar melalui celah keamanan Windows yang belum diupdate dengan patch terbaru. Software dan hardware yang digunakan penyerang. Jenis-jenis softwarenya yaitu exploit kits, file encryptor, malware builder tools, dan jenis softwarenya yaitu server anonimitas, server command and control untuk mengendalikan serangan. Cara pencegahannya yaitu yang pertama, selalu mengupdate sistem operasi dan software. Yang kedua, menggunakan antivirus dan firewall yang handal. Yang ketiga, hindari mengklik tautan atau lampiran mencurigakan. Yang keempat, backup data secara rutin ke lokasi yang aman. Yang kelima, nonaktifkan file sharing. Referensinya ada di PPT ini. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.